Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah. Qala artinya dia berkata. Al-musannifu Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Wa bihi wa ilaihi sanadi, dengan sanadnya, dengan sanad Imam Nawawi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi meninggal 676, mengambil hadis ini dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dengan sanadnya dari guru-gurunya sampai kepada penulis kitab-kitab tersebut, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkannya hadis ini per bab-bab untuk memudahkan. Jadi metode cara membaca kitab tidak langsung ke Sahih Bukhari, tapi ke Riyadhus Shalihin itu. Nanti khatam Riyadhus Shalihin baru kita pindah. Hadis yang ke nomor 20. Wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id. Nama Abu Sa'id itu Sa'ad ibni Malik ibni Sinan. Ada orang menyebut bin. Bin itu bahasa Indonesia. Yang tepat itu ibnu. Sa'id ibni Malik ibni Muhammadin ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Kalau nyambung hilang alifnya. Sama macam Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau nyambung hilang alifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama alif yang hilang itu namanya hamzah wasal. Hamzah wasal hilang. Orang yang miskin, susah, tak ada duit, suka sama perempuan. Kemudian datang laki-laki yang lebih kaya, ganteng. Apa kata dia? Awalnya apalah, sekedar hamzah wasal aja. Apa maksud hamzah wasal? Tak dianggap. Orang namu, orang tajwid, kalau bicara itu ada ilmu. Kita ini apalah sekedar hamzah wasal aja. Pas ada bismillah, tak nampak dia. Pas tak ada nampak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau mas nyambung, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang bilang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia tak mengaji. Paham? Muhammad ibni Malik, Sa'ad ibni Malik ibni Sinan Al-Khudri. Selalu nama populernya Abu Sa'id Al-Khudri. Tinggalnya di Kufah. Kufah itu Irak. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Kana di zaman dulu. Fiman kana qablakum, sebelum kamu. Zaman dulu orang sebelum kamu. Maksudnya sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad ini. Siapa sebelum kita? Bani Israel. Kalau Nabi menyebut kana fiman kana qablakum, sebelum kamu, maksudnya sebelum kita, itu Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya dua, satu Yakub, satu Israel. Anak cucu keturunan Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Benyamin, Yusuf, dan saudara-saudaranya yang 11 orang. Wa iz qala Yusufu li abihi, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba,
Aku lihat ada 11 bintang. Wal qamara wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Apa kata ayahnya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpi kau ini kepada saudara. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka membuat tipu daya. Jangan tunjukkan kebahagiaan. Karena tidak semua orang senang dengan kebahagiaan. Posting pagi ini. Untuk makan pagi. Tidak semua orang senang dengan kebahagiaan. Cerdas bermedsos. Kana fiman kana qablakum. Ada orang sebelum kamu. Maksudnya Bani Israel. Rajulun. Apa itu rajulun? Seorang laki-laki. Qatala. Bahasa Arab itu pendek, 3 huruf. Qatala. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, seorang laki-laki sudah membunuh. Makanya buku terjemah itu, kalau aslinya 100 halaman, kalau diterjemahkan bisa jadi 300 halaman. Karena bahasa Indonesia banyak sekali. Dia seorang laki-laki sudah membunuh. Qatala. Pendek aja bahasa Arab. Rajulun, seorang laki-laki. Qatala, sudah membunuh. Tis'atan wa tis'in. Tis'an 9. Tis'in 90. Tis'atan wa tis'in 99. Ada seorang laki-laki dulu di kalangan Bani Israel membunuh 99 orang. Nafsan orang. Fasa'ala, dia bertanya. An a'lami ahli al-ard. Dia bertanya siapa orang yang paling berilmu di dunia, di bumi. Fadulla ala rahibin. Maka ditunjukkanlah kepadanya rahib, seorang rahib. Rahib diambil dari kata rahab, artinya takut. Orang yang takut kepada Tuhan disebut dengan rahib. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pendeta Bani Israel. Fa'atahu, dia pendatang ke pendeta itu. Faqala, dia berkata, innahu qatalana tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia sudah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubat. Aku sudah membunuh 99 orang, Pak Pendeta Israel. Apakah taubatku diterima Tuhan? Faqala, kata pendeta Israel, la, tak diterima taubat. Faqatalahu, dibunuhnya pendeta. Fakammala bihi mi'ah. Kammala, sempurna. Bihi, dengannya. Dengannya, dengan pendeta itu sempurnalah mi'ah. Apa arti mi'ah? 100. Aku udah membunuh 99 orang, Ustaz. Kira-kira kalau aku taubat diterima Tuhan apa tidak? Tidak. Kau lagi ke 100. Mati. Summa sa'ala. Kemudian dia bertanya. An a'lami ahlal ard. An a'lami ahlil ard. Dia bertanya lagi, ada tak orang yang lebih berilmu lagi di dunia ini daripada ini? Fadulla ala rajulin alimin. Maka ditunjukkanlah kepadanya seorang yang berilmu. Fadulla ala rajulin alimin. Ditunjukkanlah kepadanya seorang yang berilmu. Faqala, dikatakan kepadanya, innahu qatala mi'ah. Dia ini sudah membunuh 100 orang. Mi'ata nafsin. Fahallahu min taubat. Dia sudah membunuh 100 orang. Diterima tak taubatnya? Faqala na'am. Ya, taubatnya diterima. Wa man yahulu bainahu wa bainan taubat. Siapa yang bisa menghalangi dia dengan taubat? Mau 99, mau 100, taubatnya diterima. Siapa yang menghalangi? Intalik ila ardi kada wa kada. Pergilah engkau ke sana. Fa inna biha unasa. Di sana ada banyak manusia. Ya'budun Allah. Mereka menyembah Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Kau sudah membunuh 100 orang, taubat kau diterima Allah. Di sana ada
sekelompok manusia, pergi kau ke sana, mereka menyembah Allah, ikut sama mereka. Wala tarji' ila ardika, jangan kau balik ke kampungmu. Inilah pentingnya kalau sudah bertaubat, pindah komunitas. Ustaz, saya dulu membunuh 100 orang. Saya bertobat. Selama ini kau dengan siapa? Dengan geng motor. Pindah. Pindah kemana? Ada satu geng lagi, pakai motor juga. Cuma ikut dia sembahyang subuh. Namanya bikers subuh. La tarji ila ardika, jangan kau balik lagi ke tempat kampung kau yang lama. Fa innaha ardu su'in, karena di sana banyak orang tak betul, banyak orang jahat. Pertama, taubat. Yang kedua, hijrah. Jangan udah taubat tetap juga di situ. Pas ditanya, kau udah taubat? Udah. Masih gabung sama mereka? Masih. Kenapa kau tak pindah ke komunitas lain? Kalau saya pindah, lalu yang berdakwah siapa? Oh, macam bisa dia. Itu bagi orang yang sudah kuat. Bagi yang belum, dia mesti pindah untuk menguatkan dirinya. Fantalaqa, maka dia pun pindah. Hatta sampai idza nasafat tariq, ini kampung tempat orang menyembah Allah, ini kampung dia. Begitu dia sampai di tengah jalan, atahul maut, atahu datang kepadanya maut, datang kepadanya maut, mati di tengah jalan. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah, maka berdebatlah malaikat rahmat. Wa malaikatul azab, berdebat malaikat rahmat dengan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah, berdebat malaikat rahmat dengan malaikat azab. Siapa yang bawa buku Riyadhus Shalihin? Antum beli buku Riyadhus Shalihin, harganya 50.000 di toko Mumtaz depan kuit. Jadi pas anak baca, antum tidak sibuk main handphone. Pikiran antum tak kemana-mana. Antum tengok. Tak ada terjemahnya. Saya terjemah. Saya baca, saya terjemah. Tengok. Oh, gitu cara baca. Kalau bisa tulis pakai pensil, tulis di atas tanggal sekian. Kita khatamkan sampai habis sepanjang umur saya. Faqtasamat fi malaikatur rahmat, malaikat rahmat, wa malaikatul azab. Itu menunjukkan malaikat terbagi dua, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Jadi kalau ada mengatakan jangan memelihara anjing, nanti tak masuk malaikat. Malaikat apa yang tak masuk? Malaikat rahmat, malaikat azab masuk. Berdebat malaikat rahmat dengan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmat, malaikat rahmat berkata, ja'a taiban, dia sudah datang dari kampung yang tak betul ini, taiban, taubat, muqbilan, menghadap biqalbihi, dengan hatinya, menghadap Allah dengan hatinya. Faqalat malaikatul azab, kata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan, dia belum beramal. Dia baru berjalan dari kampungnya menuju ke sana. Dia belum beramal. Gimana kita mau menyelamatkan dia? Dia belum beramal. Jadi kalau antum sesama jamaah berdebat, itu biasa. Malaikat aja berdebat. Malaikat yang tak ada hawa nafsu berdebat. Yang tak boleh itu debat dengan hawa nafsu. Kata malaikat rahmat, dia sudah datang menghadap Allah dengan hatinya. Kata malaikat azab, dia belum beramal. Fa'atahum malakun, datang malaikat satu lagi. Malaikat azab, malaikat rahmat, datang malaikat satu lagi. Fi surati adamiyyin, bentuknya bentuk manusia. Itu menunjukkan bahwa malaikat bisa berubah bentuk
menjadi bentuk manusia. Makanya Jibril pernah datang dalam bentuk manusia, rambutnya hitam, bajunya putih. Bentuknya macam Dihyah al-Kalbi, sahabat Nabi. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, dia menjadi penengah antara dua malaikat yang berdebat. Faqala, kata malaikat yang jadi wasit penengah tadi, qisu ma bainal ardaini, ukur ini bumi penduduknya jahat, ini bumi penduduknya baik. Di mana dia mati? Di sini. Ukur. Fa ila ayyitihima kana alna farwala. Kemana dia lebih dekat, maka golongkanlah dia. Ukur berapa kilometer dari sini, berapa dari sini. Kalau dia lebih dekat kepada tanah yang orang tak baik, masukkan dia kemari. Kalau dia lebih dekat ke tanah yang baik, masukkan dia kemari. Apa pelajaran dari sini? Pentingnya menggabungkan diri dengan orang-orang baik. Antum kalau mati antum diri bom panjang, insya Allah masuk surga. Diukur sama malaikat, mana dekat jarak dia ke jalan Kamboja. Ustaz ini ngomong asal, ini dalil. Ayatuhum ayatihi makana adna farwalan. Mana yang lebih dekat, maka di situ dia. Faqasu, mereka ukur. Fawajaduhu adna ilal ard. Ternyata dia lebih dekat ke bumi allati arada, yang dia inginkan. Rupanya lebih dekat kemari dia. Faqabadat malaikatur rahmah, maka dicabut malaikat nyawanya dan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Masih ingat apa arti muttafaqun alaih? Secara bahasa arti muttafaqun alaih disepakati hadis ini. Disepakati oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kalau sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini dalam kitabnya, hadis ini disebut dengan muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain. Jadi satu hadis itu banyak riwayatnya. Kok bisa hadis itu satu tapi riwayatnya banyak? Nabinya satu. Kok bisa riwayatnya banyak? Sama macam itu. Ustaz Somad ini satu. Tapi yang meriwayatkan ini banyak. Ada riwayat antum, ada riwayat antum, ada riwayat antum, ada riwayat antum, ada riwayat antum. Bisa jadi menyampaikannya, Ustaz Somad menyampaikannya di beberapa majelis. Majelis sana sekali, majelis sana sekali. Maka muncul beberapa riwayat. Itu logikanya kalau ditanya antum. Nabinya kan satu, ya. Kok bisa banyak riwayat? Karena muridnya banyak. Berapa orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu? Ada kitab khusus menulis biografi sahabat Nabi. Isinya 12.000 orang. Jadi sahabat Nabi itu jumlahnya 124.000 orang. Tapi yang meriwayatkan hadis yang ada riwayatnya tertulis dalam biografi 12.000 orang. Yang lain itu tak ada riwayatnya. Banyak yang ikut pengajian tabligh akbar. Tapi yang ikut meriwayatkan Riyadhus Shalihin cuma antum nilai. Yang lain hanya tabligh akbar. Begitu lebih kurang. Ada sahabat Nabi yang cuma menengok Nabi aja. Waktu haji wada, ditengoknya Nabi sekali. Maka dia dianggap sahabat Nabi. Siapa yang pernah menengok Nabi, hidup dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam, sahabat Nabi. Walaupun tak meriwayatkan hadis dia. Termasuk anak kecil yang dibawakan jumpa Nabi, tengoknya Nabi sekali, sahabat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fi sahih, dalam kitab sahih. Kana ilal qaryati as-sa'ihati aqraba bi shibrin. Ke kampung yang baik ini dia lebih dekat shibrin. Apa shibrin? Sejengkal. Setelah diukur, tengah. Dia di tengah. Rupanya lebih dekat sejengkal sedikit. Maka dia dimasukkan. Faju'ila min ahliha. Maka dia dijadikan sebagai penduduk
Itulah pentingnya kita dekat dengan orang baik-baik. Aku ini tak baik Pak Ustaz, tapi aku sering ingin dekat dengan. Dulu waktu terjadi penistaan agama 5 tahun yang lalu, rame-rame lah unjuk rasa di Masjid An-Nur. Bertato, mau anting, preman-preman ikut. Saya tanya, kenapa kalian ikut? Kami ini tak baik Pak Ustaz, tapi kalau sudah Nabi dihina. Allah Akbar. Pas giliran sholat tak baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fi sahih. Ini menunjukkan Imam Nawawi menguasai riwayat-riwayat ini. Sama macam antum ini. Ada yang menguasai 2 riwayat, ada yang 3 riwayat, ada yang 4 riwayat. Apa yang pernah kau dengar dari Ustaz Somad tentang masalah ini? Riwayat 1 kau dengar di masjid ini, riwayat 2 kau dengar di YouTube, riwayat ketiga kau dengar di rumahnya, riwayat keempat kau dengar. Jadi tak semua menguasai riwayat. Kau aku banyak riwayat, tapi semuanya hilang. Fi riwayatin fi sahih, dalam satu riwayat dalam kitab sahih. Fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi. Diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala ila hadhihi antaba'ani. Allah mengirimkan wahyu ilham kepada kampung ini antaba'ani. Sebetulnya sama jaraknya, tapi kata Allah menjauhlah kau. Wa ila hadza an tuqarrabi, kemana nih? Mendekatlah kau, mendekat. Wa qalu, lalu kemudian malaikat berkata, qisu ma bainahuma, ukur kemana dia lebih dekat. Fa wajaduhu ila hadhihi aqraba bi shibrin, ternyata dia lebih dekat kemari sejengkal. Fa ghufira, diampunkan dosa-dosanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, 4 riwayat dikuasai Imam Nawawi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fana'a bi sadrihi nahwaha, waktu dia meninggal berbaring itu dadanya menghadap kemari. Itulah pentingnya kita tidur dada menghadap ke arah kiblat. Jangan menyepelekan perbuatan baik, walaupun hanya duduk dengan orang baik. Tak sempat berbuat baik, mati dimasukkan dalam golongan baik. Berapa banyak yang berniat baik mau datang subuh, wala bahun naum, dikalahkan dia oleh tidur. Kita nih mengalahkan tidur, dia dikalahkan oleh tidur. Itu bahasa ilmiahnya kalau ketiduran. Kenapa kau tak datang kajian Riyadhus Shalihin subuh tadi? Wala banin naum, tidur mengalahkan aku, dan aku dikalahkan olehnya. Kau ketiduran? Iya. Kita dengan tidur itu 2 gendam. Kalau tak kita menang, dia menang. Menang kita datang ke subuh. Menang dia ketiduran. Kita lanjutkan hadis ke-21. Hadis yang terakhir dan terpanjang. 2 lembar. Oh, belum terakhir lagi. Ada belum? Di ujung. Kalau selesai, kalau tidak, kita tetap sampai jam 6. Nanti saya buka pertanyaan. Hadis ke-21 dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana qaida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Abdullah anak Ka'ab bin Malik. Dialah yang membimbing Ka'ab di antara anak-anak Ka'ab waktu Ka'ab ini buta. Jadi akhir umurnya Ka'ab bin Malik ini, na'udzubillah, mohon maaf, buta. Di antara anak-anaknya Abdullah inilah yang membimbing dia, membawa ke masjid, membawa ke rumah orang. Qaid artinya mengarahkan, membimbing. Qada yaqulu, qaid, nyetir, asal kata qaid. Sami'tu Ka'ab bin Malik, kata Abdullah, nama anaknya Abdullah, nama ayahnya Ka'ab. Aku mendengar ayahku Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddits, menyampaikan hadis. Hadisahu hina takhallafa an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Ayahku tidak ikut perang Tabuk. Orang yang sanggup perang tapi tidak ikut perang, maka masuk
dosa besar. Namanya at-tawalli yaumas zahab, berpaling saat perang. Sudah ikut perang, waktu perang itu menengok orang mati ketakutan, lari, dosa besar. Semua orang kampung pergi, tak ikut, dosa besar. Qala Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah, aku tak pernah meninggalkan perang bersama Rasulullah. Fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Satu-satunya perang yang aku tak ikut cuma satu, yaitu perang Tabuk. Bukan Tabuk. Pariaman, Tabuk begitu. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, innama kharaja Rasulullah SAW wal muslimun yuriduna ira Quraisy. Tidak ada satupun yang ditegur. Lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Tidak ada satupun yang ditegur yang tak ikut itu. Rasulullah SAW dan orang muslimin yuriduna ira Quraisy, berhadapan dengan rombongan orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy, perjalanan dagang orang Quraisy. Jalan dagang itu rombongan onta membawa barang dagangan. Kaum muslimin berhadapan dengan rombongan. Hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Bertemu pasukan kaum muslimin dengan rombongan orang Quraisy. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah, aku juga ikut bersaksi menyaksikan Rasulullah. Kata Ka'ab, ini yang bercerita nih Ka'ab, yang meriwayatkan anaknya namanya Abdullah bin Ka'ab. Aku juga ikut bersama Rasulullah SAW Lailatul Aqabah, pada malam Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah terjadi sebelum Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Bai'at Aqabah 1, Bai'at Aqabah 2. Pada musim haji, 2 tahun sebelum Nabi hijrah, orang Madinah sudah datang ke Makkah menjumpai Nabi. Pertemuan dengan Nabi di Jumrah Aqabah itu disebut dengan Bai'at Aqabah. Bai'at artinya janji setia. Saya berjanji akan mengikut Nabi, mengamalkan sunnah, meninggalkan zina, meninggalkan riba. Itu namanya bai'at. Tawafaqna 'alal Islam. Di Bai'at Aqabah itu kami berjanji akan masuk Islam, mengamalkan ajaran Islam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhada badrin. Wa in kanat badrun alkara fin nasi minha. Wa ma uhibbu an li biha mashhada badrin. Aku sangat mencintai, menyukai momen itu. Tengoklah hebatnya kamu. Belum ada orang hijrah, belum masuk Islam, dia udah ikut bai'at. Perang Badar ikut juga. In kanat badrun alkara fin nas. Antara Bai'at Aqabah dengan Badar, lebih terkenal Badar, dan dia ikut dua-duanya. Fakana min khabari, adapun berita tentang aku, bahasa Arabnya khabar, berubah jadi bahasa Indonesia jadi kabar. Khabar jadi kabar, zahir jadi lahir. Mohon maaf, zahir dan batin. Lahir. Ridha jadi rela. Marilah kita ridha. Ya udahlah, relakan. Bisa menjadikan satu skripsi bahasa-bahasa Arab yang berubah jadi bahasa Indonesia dengan merubah hurufnya. Zahir jadi lahir, ridha jadi rela, khabar jadi kabar. Nah, yang jurusan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah jadi satu skripsi. Fakultas Tarbiyah jurusan bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat. 332 bahasa Arab. Dewan, kantor, perwakilan, wakilun, rakyat, rakyatun. Betapa bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang Indonesia tak bisa bahasa Arab, sangat bongan.
Karena bahasa Indonesia itu, ada satu orang menulis disertasi di Universitas Muhammad V Maroko, tulisannya kata serapan bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Namanya Dr. Torkis Lewis, orang Tapanuli Selatan, Mandailing Natal. Dan bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Jadi orang Melayu pengaruh Arabnya luar biasa. Tulisannya tulis Arab Melayu, kosakatanya kosakata Arab, sehingga mudah dia untuk baca kita. Fakana min khabari hina takhallaftu an Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk. Adapun berita tentang aku ketika aku tidak ikut perang Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Sesungguhnya aku waktu itu lam akun qattu aqwa wala aisar minni. Tak ada orang yang lebih kuat dan lebih mudah sebenarnya. Aku waktu itu kuat, lagi sehat-sehatnya, lagi muda-mudanya. Wallahi demi Allah, ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Aku sudah menyiapkan 2 hewan tunggangan, 2 unta sudah kusiapkan. Walam yakun Rasulullah yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Dan perang itu amat sangat diinginkan Rasulullah SAW. Faghazaha Rasulullah fi harrin syadid. Perang Tabuk itu terjadi pada musim sangat panas. Kalau perang terjadi sangat panas, berarti itu terjadinya pada bulan Agustus. Puncak musim panas Juli Agustus. Puncak musim dingin Januari Desember. Makanya libur sekolah itu Juli Agustus, biar bisa mandi ke pantai, bisa main bola. Kalau libur Januari libur, bergugur dalam selimut. Makanya musim itu 2, rihlata syita wa shaif. Syita musim dingin Januari Desember, shaif musim panas Juli Agustus. Kalau sudah musim panas 40 derajat Celcius. Kalau sudah musim dingin 5 di bawah 0. Kalau Maroko bersalju di beberapa kota, di antaranya kota Ifrane, yang gambar saya ada di salju-salju. Itu nama kotanya Ifrane. Salju itu turun, salju itu dingin waktu turun tuh. Waktu turun itu dingin. Setelah dia turun, matahari terang, itu udah tak dingin lagi. Nah, itulah cantik Bogor tuh. Kalau pas turun berkabut tuh, kabut dunia. Panjang umur sehat badan bisa kita menengok salju nanti di sana. Ongkos tanggung masing-masing. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza. Panas minta ampun dan perjalanannya ba'idan, jauh. Wastaqbala adadan katsiran. Musuh yang dihadapi banyak. Panas, jauh, musuh banyak, komplit. Fajalla lil muslimin amrahum liyata'ahhadu ahbata ghazwihim. Maka Nabi mengatakan, siap, karena perjalanan kita ini jauh, musuh yang kita hadapi banyak. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Wal muslimuna ma'a Rasulullah SAW katsirun. Jumlah kaum muslimin bersama Rasulullah banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafiz. Tapi tak dicatat berapa orang juga. Yuridu bidzalika diwan. Maksudnya diwan. Diwan adalah kantor administrasi. Diwan itu awalnya dari Persia. Yang memasukkan diwan ke dalam Islam itu Umar bin Khattab. Maka kantor-kantor kita itu sekarang disebut dengan Dewan Masjid Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu dari bahasa Arab, diwan. Diwan itu pencak. Qala Ka'ab berkata, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab.
Tak ada orang yang tak mau ikut jihad bersama Rasulullah. Illa dhanna anna dzalika sayakhfa lahu ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Wa ghaza Rasulullah tilkal ghazwah. Rasulullah SAW melaksanakan perang Tabuk hina tabat ats-thimar, ketika buah-buahan sedang obatnya baik, ketika buah-buahan sedang baik, buah-buahan sedang ranum. Paling banyak buah-buahan musim panas. Buah anggur, pohon anggur itu kalau bulan Desember, bulan Januari, daunnya pun tak ada, jangan buah. Tak ada. Buah kurma, tak ada. Kurma itu kalau sudah bulan Desember, bulan Januari, tak ada. Nabi Isa lahir waktu kurma sedang berbuah, itu sedang tak berbuah. Sedang berbuah. Mana dalilnya? Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Waktu lahir Isa dipegang. Apa kata Allah kepada Maryam? Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Goncangkan apa nih? Goncangkan pundakmu ke batang pokok kurma. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Jatuh buah kurma. Itu menunjukkan bahwa Nabi Isa itu lahir bulan Juli Desember, musim panas, karena buah kurma sedang masak. Nanti antum pergi ke Masjid An-Nur, tengok buah kurma, antum goncangkan pundak antum ke rumah. Agak 10 orang. Kalau tak ada buah kurma, cari pokok sawit. Perempuan baru melahirkan anak, memegang anak, disuruh Allah menggoncangkan batang kurma. Apa maksudnya? Usaha. Jadi kalau ada anak muda, gimana program ke depan? Serahkan aja pada Allah. Pukulkan batang kurma itu. Perempuan baru melahirkan aja disuruh usaha. Qabat az-zimar, buah-buahan sedang ranum, sedang bagus. Wazilal, zilal artinya pokok kayu yang subur, ada bayang-bayang. Bayang-bayang itu disebut dengan zilal. Maka ada tafsir judulnya tafsir fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Bulan Juli, bulan Agustus, pokok kayu sedang mekar suburnya, musim panas. Satu-satunya buah yang banyak musim dingin. Musim dingin sedang kedinginan itu pokok kayu mati. Yang banyak buah musim dingin, buah jeruk. Ternyata kalau kita banyak makan jeruk, perut kita hangat. Tengok hebatnya Allah. Musim dingin, kedinginan, disediakannya buah yang hangat. Musim panas, kepanasan, disiapkannya buah yang dingin. Buah kurma. Kurma itu dimakan, dingin perut kita. Makanya waktu buka puasa yang paling bagus kurma, bukan jeruk. Kalau kau sedang lapar, isi jeruk, langsung kena makan. Hebatnya Allah mengatur semuanya. Fa'ana ilaiha as'alu fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi muslimuna ma'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan semua. Wa qafittu aghdu likai atajahhaza ma'ah. Saya pun ikut bersiap bersama Rasulullah. Fa'arji'u wa lam aqdi syai'an. Lalu kemudian saya pulang. Inilah dosa. Dia sedang bercerita tentang dosa dia. Dosanya apa? Tak jadi ikut perang Tabuk. Padahal semuanya sudah siap. Ini kendaraan sudah siap, sudah ready. Dia bisa menceritakan itu kan karena ikut dia. Tak jadi dia ikut. Inilah yang sedang diceritakannya sebanyak 2 lembar. Cerita tentang tak jadi ikut perang. Wa aqulu fi nafsi. Ku katakan dalam diri, ana qadir. Ana saya qadir. Ana qadir. Saya mampu. Qadir artinya mampu. Jadi bahasa Indonesia kader. Ini adalah kader-kader kita. Kalau ditanya apa arti kader? Nah, kader itu artinya orang mampu.
Ini yang di depan saya ini adalah kader-kader saya nih. Maksudnya kalau saya mati, mampu mereka meneruskan. Betul? Wa ana qadir, aku mampu ala dzalik. Aku mampu ikut perang itu. Idza aradtu, kalau aku mampu. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta istamarra bin nas al-jiddu. Terus semua pasukan sudah siap. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Keesokan harinya Rasul pun bertolak bersama pasukan kaum muslimin. Walau aqdi min jihazi syai'an. Aku tidak ikut serta. Summa ghadawtu faraja'tu wa lam yaqdi Aisyah. Syai'an. Aku pulang. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta asra'u wa tafarata al-ghazw. Sahabat bersama Nabi pergi sedangkan aku pulang. Fahammamtu an artahil fa udrikahu. Aku sebetulnya ingin ikut. Setelah mereka pergi, aku mau ikut nyusul mereka. Faya laitani fa'altu. Andai saja aku melakukan itu. Laita itu artinya andai tapi tak terwujud lagi. Tak bisa lagi dia. Antum pergi ke mall. Jumpa sama perempuan. Kawan kuliah dulu sama-sama semester 1. Dia udah megang anak. Ya laitas syababa ya'udu yawma. Andai masa semester 1 bisa kembali. Mestinya aku yang di sana. Itu artinya laita. Andai tapi tak bisa balik lagi. Itu kan asal kata laita. Nengok kalian yang muda-muda naik motor pengajian, ada orang tua di jalan. Apa kata? Ala laita syababa ya'udu yawma. Andai masa muda bisa kembali sehari menjadi. Ya laitani fa'altu. Andai aku dulu ikut perang. Jadi dia bercerita ini setelah peristiwa itu terjadi sehingga tak bisa diulang balik. Summa lam yuqaddar dzalika li. Fakuntu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatan. Aku sedih. Yahzunni hazan sedih. Illa rajulan maghmusan alaihi fil nifaq. Aku menganggap aku sudah tenggelam dalam nifaq. Nama orangnya munafik, sifatnya nifaq. Aw rajulan mimman 'adzara Allah taala min ad-du'afa, atau aku sudah masuk golongan kalau satu dhaif, kalau banyak du'afa. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagatan. Nabi tak ada menyebut aku sampai dia ketahui. Qala huwa jalis fil qawm bitabu. Ketika dia sedang duduk di lokasi perang itu, nama lokasi itu Tabuk. Tabuk itu sampai sekarang masih ada. Lokasi namanya Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik, sampai di Tabuk Nabi nanya, mana Ka'ab bin Malik? Kata Nabi. Faqala rajulun min Bani Salimah. Datanglah seorang laki-laki dari Bani Salimah. Jadi orang Arab ini pakai bani-bani. Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Bani itu anak-anak. Anak-anak saya Bani Abdul Somad. Anak-anak Hazik dia berkembang. Ini anak cucu Hazik, ini anak cucu Sami. Ini Bani Sami, ini Bani Hazik. Sama juga ada orang di baik betul. Kalau ditengok umur dia lebih tua dari saya. Tapi kalau jumpa diciumnya tangan saya. Sopan betul. Saya segan mau nanya, kenapa Bapak baik betul sama saya? Kok baik betul dia dengan saya? Sampai akhirnya satu hari ceritakan. Ustadznya abang saya. Kok bisa saya bilang? Kita bersaudara berempat. Yang paling tua Purba, nomor 2 Batubara, nomor 3 Matondang. Yang satu ini adik paling kecil dilarikan jin. Oh, patut dia sayang ke saya. Dianggapnya saya ini abangnya nomor 2. Abang pertama Purba, nomor 2 Batubara, nomor 3 Matondang.
marga dia mentong. Jadi orang Batak itu memegang marga. Orang Minangkabau juga memegang marga. Caniago, Tanjung, memegang marga. Orang Kampar memegang marga. Nasab. Dari mana datang marga ini? Nenek moyangnya. Makanya hampir tak ada konflik. Walaupun mereka berbeda agama, tak ada konflik. Kenapa? Karena dia menganggap andai tak saudara dalam seagama, tetap saudara dalam suku. Lalu kemudian apa kata Nabi? Mana? Datanglah seorang laki-laki dari Bani Salimah. Ya Rasulullah, habasahu burdahu. Dia tertahan dia tak ikut perang bersama kita ya Rasulullah. Wan nazaru fi itfaihi. Dia tertahan oleh burdahu. Dia tertahan oleh burdahu, habasahu burdahu, wan nazaru fi itfaihi. Ini kalimat ungkapan. Dia tertahan oleh situasi kondisi sana sehingga dia berada di sana sehingga tak ikut dengan kita sekarang. Pakaiannya, keluarganya, kondisinya, cuacanya menahan dia. Intinya dia tak bisa ikut dengan saya. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz? Bi'sa ma qulta. Seburuk-buruk cakap kau ini. Wallahi ya Rasulullah ma'alimna alaihi illa khairan. Marah Abdullah, marah Mu'adz bin Jabal. Kenapa kau bilang dia tertahan? Cakap yang tak bagus ni cakap kau. Wallahi ya Rasulullah ma'alimna alaihi illa khairan. Setahu kami, Ka'ab ni orangnya khairan. Apa khairan? Masa kata Rasulullah, Nabi dia. Fabaina huwa ala dhalik ra'a rajulan mubidan yasulu fi bihi as-sara. Ketika Nabi dalam keadaan demikian, ra'a rajulan mubidan, kelihatan ada seorang laki-laki yasulu bihi as-sara. Faqala Rasulullah SAW, kun aba khaisama. Nampak sarap artinya kalau kita di gurun pasir nampak macam air. Fata morgana. Ada orang berjalan dari jauh seolah-olah dia berjalan di atas air. Kata Nabi, kun aba khaisama. Mudah-mudahan itu si aba khaisama. Fa idza huwa abu khaisama. Betul. Yang datang dari jauh dari celah fata morgana itu memang betul abu khaisama. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri. Dia adalah orang yang bersedekah satu sok korma. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu 7,5. Berapa kilogramkah satu sok? Satu sok 4 mud. Satu mud 7,5. Satu sok berarti 3 kilo. 7,5. Dialah orang yang bersedekah satu sok kurma hina lamazahul munafiqun. Ketika dia ditikam orang munafik, dia masih sempat bersedekah satu sok. Qala Ka'ab berkata, "Falamma balaghani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha qafilan min Tabuk." Ketika saya dapat kabar bahwa Nabi pulang dari Tabuk, hadarani bathi. Maka saya pun siap-siap. Fatafiktu atadzakkar kadhib. Saya merasa bohong, dusta. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan. Berkata dalam hati, bagaimana aku besok mau menjumpai Nabi? Karena tak ikut perang Tabuk. Wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhi ra'yi min ahli. Lalu aku pun minta pendapat ke keluarga. Gimana aku besok menjumpai Nabi? Aku tak ikut perang, aku takut dusta, aku takut munafik, aku takut salah, aku takut dosa. Falamma qila inna Rasulullah qad azalla qadiman zaha 'anil batil hatta 'araftu anni lam anju minhu bi syai'. Ketika saya dapat kabar bahwa Nabi memang betul-betul sudah pulang dari Tabuk, mau datang ke Madinah, maka saya merasa saya tak akan selamat. Abadan, abadi abadan. Selamat. Fajma'tu sidqan. Wa asbaha Rasulullah qadiman, Nabi datang. Wa kana idza qadima min safar, Nabi itu kalau datang dari musafir, bada abil masjid, dia tidak langsung masuk ke rumah, tapi dia masuk ke masjid. Inilah dalil jamaah haji, jamaah umrah kalau pulang
diajak dulu ke Masjid An-Nur, disambut gubernur dan sholat sunnah 2 rakaat. Itu kenapa tak pulang dulu ke rumah? Walaupun 1 bis sudah menunggu mau dapat minyak wangi sama air zam-zam. Faraka'a fi raka'ataini. Nabi kalau pulang tak langsung ke rumah, ke masjid dulu sholat sunnah 2 rakaat. Tsumma jalasa linnas. Setelah itu barulah dia duduk menyambut orang banyak. Falamma fa'ala dzalik. Ketika Nabi melakukan itu, pulang dari Tabuk, sholat sunnah 2 rakaat bersama orang banyak. Ja'ahul mukhallafun. Datanglah orang-orang yang tak ikut perang. Ya'tazirun, minta maaf. Ya Rasulullah, kemarin saya tak ikut karena gini. Saya tak ikut karena gini. Saya tak ikut karena gini. Wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa samanina rajulan. Yang datang menghadap Nabi minta maaf itu jumlahnya bid'an wa samanin. Samanin 80. Bid'an antara 3 sampai 9. 83, 84, 85, 86, 87, 89. Faqabila minhum ala niyatahum. Mereka Rasul menerima. Kalian karena alasan-alasan ini dimaafkan. Mungkin ceritanya tentang taubat ya. Wa bay'ahum dan dibai'an. Wastaghfara lahum, Nabi memintakan ampun. Kalian janji taat patuh kepada Islam, ya, taat untuk menolong Rasulullah, ya, namanya bai'at. Diampun, ya Allah ampunkan dosa mereka. Wa wakala sarairahum ila Allah. Segala rahasia kalian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta jitu, sampai akhirnya aku datang. Ka'ab terlambat, tak ikut dia sama yang 80 sekian orang. Falamma sallamtu, ketika aku ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, tabassama, Nabi tersenyum. Tabassumal mu'tah, tapi senyumnya senyum orang marah. Summa qala, kemudian dia berkata, Ta'al. Apa arti ta'al? Ta'al, come here. Taji'tu amshi, lalu aku pun berjalan. Hatta jalastu baina yadai, sampai aku berada di depan Nabi. Faqala, ma khallafaka? Kenapa kau tak ikut perang Tabuk? Alam takut qadib ta'ta dhahrak? Apakah kau kan sudah menjual pundakmu? Mana menjual pundakmu? Kau kan orangnya kuat. Kenapa kau tak ikut? Ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruj min safatihi bi'udhri. Andai aku duduk di samping orang selain engkau ya Rasulullah, pastilah aku melihat diriku sa'akhruj min safatihi bi'udhri. Aku akan keluar dari marahnya. Kalau ke orang lain, pasti orang lain tak marah. Begitu lembutnya ucapannya. Laqad utitu jadalan. Aku sebetulnya sudah jadal, sudah berdebat dalam diriku, pergi tidak. Walakinnani wallahi laqad alimtu lain haddatsuka al-yawma haditsa kalibin tadha bihi anni la yushikanna Allah yusqitaka alayya. Andai ku ceritakan ceritaku waktu itu, kau percaya kepadaku, aku khawatir Allah murka terhadapmu gara-gara aku. Wa in haddatsuka haditsa sidqin, andai aku jujur, tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah. Aku berharap supaya kesudahannya, keputusannya dari Allah SWT. Wallahi ma kana li min udhrin wallah ma kuntu qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Ma kana li min udhrin, aku sebetulnya tak ada alasan apa-apa, tidak ikut itu tak ada alasan apa-apa. Wallah, demi Allah, ma kuntu qattu aqwa wala aisar minni, tidak ada orang yang lebih kuat dan lebih mampu daripada aku waktu itu. Aku sangat bisa untuk ikut perang bersama engkau ya Rasul. Lalu kalau bisa, kenapa kau tak ikut? Kita lanjutkan Rabu.